Antuma antum. Jawab. Antum. Anta antuma antum. Orang yang ke itu belum ya. Antum. Orang yang kedua. Orang yang kedua. Antum. Ya, anta, antuma, antum orang yang kedua. Ya. Kalau anta berapa orang jumlahnya? 1. Kalau antuma 2. Antum 3 atau lebih. Jamak. Anti, antuma, antuna. Orang yang ketiga. Anti 1 orang, antuma 2 orang, antuna 3 orang. Ana, saya, nahnu, kami atau kita. Jadi kalau kita baca supaya enak ya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah, begitu Pak ya, kurang lebihnya. Nanti bisa dimurojaah. Saya maunya begitu Pak, tapi saya malu. Masalahnya beliau-beliau ini lebih tua. Jadi kita nggak enak. Harus langsung ke belakang, kalau sudah belajar nggak ada. Oh gitu ya. Jadi huwa, saya ulang ya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah itu ada 14 kata ganti ya. Namanya dalam bahasa Arab apa kemarin? Domir. Jadi domir artinya kata ganti ya. Isim domir. Isim artinya kata, domir ganti, kata ganti. Maka huwa menggantikan 1 orang laki-laki, orang yang ketiga. Apa maksudnya orang yang ketiga? Orang yang nggak ada di situ. Kalau orang yang pertama, orang yang berbicara. Yang kedua yang diajak bicara. Yang ketiga yang nggak ada. Jadi huwa, huma, hum itu posisinya nggak ada dia. Hiya, huma, huna posisinya juga nggak ada, orang yang ketiga. Seperti itu. Bisa dipahami ya Pak ini ya kemarin ya? Sekilas ya. Nanti kalau sudah ada kitab praktek, oh ternyata ini fungsinya gitu biasanya. Cuman ini belum. Baik, ini Pak mohon maaf, semakin ke depan itu akan semakin berat. Bukan nakut-nakutin sih enggak ya, tapi kalau yang pertama nggak paham itu akan tambah berat begitu. Jadi harus difahami di pertama kali kita ngaji. Kemudian nanti kalau sudah ada kitab, saya harap kitabnya jadi dipesan supaya enak kan. Kan kemarin murah saja kalau nggak salah itu harganya di Shopee itu. Nanti kan paling nggak sampai seminggu kan sudah datang. Seperti itu. Nah sekarang saya akan masuk ke fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Saya akan masuk ke fi'il madhi. Jadi ke kata kerja. Karena kita belajar ini domir ya. Ini domir ini. Kita belajar domir ya, yang ke bawah ada 14. Ya, 14 kata ganti. Maka yang pertama, kata ganti kita pasti akan belajar tentang fi'il madhi dulu. Ya. Fi'il madhi. Nah, fi'il madhi itu Pak, kalau dalam bahasa kita artinya lampau ya, sudah dilewati, sudah dikerjakan. Dalam fi'il madhi ada istilahnya waznun ya. Saya sebelum di sini aja dulu ya. Fi'il madhi itu ada istilahnya wazan. Semua fi'il. Apa artinya wazan? Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya artinya timbangan. Tetapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita artinya rumus. Pasti ada polanya, ada rumusnya. Seperti itu. Sehingga
Fi'il madhi dalam bahasa Arab, konteks dalam bahasa Arab, ya, sebuah kata itu tidak lepas dari 3 huruf. Nggak ada yang namanya fi'il itu cuma 2 huruf. Ya. Awal mula bahasa Arab itu 3 huruf saja. Sehingga kita akan sering mengenal dengan wazan fa'ala. Fa'ala. Ini nanti ada fa'ila, ada fa'ula. Nanti ini ketemu sendiri-sendiri. Tapi sekarang kita di yang pertama dulu yang gampang. Wazan, apa artinya tadi? Rumus. Ya. Rumus dalam bahasa Arab itu hanya mengenal 3 huruf kata kerja, ya. Kata kerja dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 huruf. Nanti ada tambahannya, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4. Tapi kita bermula atau startnya dari 3 huruf. Sehingga kalau kita cari di Al-Quran, ya, nggak ada yang namanya itu fi'il 2 huruf tuh nggak ada. Contoh, misalkan qala, dia satu orang telah berkata. Ini 3 huruf. Huruf ko-nya sendiri, alif dengan la. Kalau kita lihat 2 huruf, ya, yang dibaca. Tapi jenisnya 3. Maka kita kembali ke wazan, maka semuanya kembali ke fa'ala. Sehingga kita akan mengenal rumus. Yang pertama, ya, dikenal fa fi'il. Yang kedua, dikenal dengan ainun fi'il. Dan yang ketiga, dikenal dengan lamul fi'il. Jadi ini namanya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ini nanti ada fungsinya loh Pak, ya. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi 3 huruf. Ini hanya untuk istilah memudahkan. Contoh misalkan ada kata kataba. Artinya menulis. Dia satu orang laki-laki telah menulis. Nah, maka huruf K ini kita bisa mengatakan dia adalah fa fi'il. Meskipun hurufnya K. Bukan kita mengatakan K fi'il, bukan. Kalau kembali diuraikan ke dalam rumus. Ini nama yang tak namanya ain fi'il. Dan yang terakhir namanya lam fi'il. Karena kataba ini polanya sama dengan fa'ala. Nah, sama. Kataba, fa'ala. Contoh lagi, qoro'a. Qoro'a. Maka huruf qaf ini dinamakan fa fi'il, ro-nya ain fi'il, hamzahnya lam fi'il. Jadi polanya ke fa'ala dulu. Ya. Hanya ada 3. Kalau ini, ya, dalam bahasa Arab itu sebetulnya asal muasal kata itu sebenarnya 3 juga. Contoh kita ingin mengatakan meja, ya, tinggal dikasih maktabun, isim alat, kata apa menulis, ya, isim makan tempat. Jadi kalau tempat untuk menulis namanya meja. Contoh misalkan fataha, ya, maka fa ini dikatakan fa fi'il, taknya tak fi'il, bukan tak fi'il tapi ain fi'il, lamnya hanya menjadi lam fi'il. Jadi fa-nya kemudian ain kemudian lam, ya, begitu. Bisa dipahami Pak ini? Bisa, ya? Baik, kita kembali. Fataha artinya membuka. Kalau ditambah mim menjadi miftahun. Miftahun alat membuka. Berarti apa? Kunci. Gitu gampang, ya Pak? Hanya ditambah-tambah aja. Baik, sampai sini paham? Ya, baru kita ke sini. Jadi asal muasal bahasa Arab hanya 3 huruf, ya. Hanya 3. Seperti itu. Maghfirah, ya, ini contoh. Maghfirah. Maghfirah. Asal katanya apa, Pak? Ghafaro. Ghafaro. Nah,
Ini go namanya fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi ini hanya tambahan dan ini tambahan. Kalau kita nyari kamus, contohnya di kamus Munawir ya. Kalau kita nyarinya dari mim nggak ketemu, mau sampai ujung sampai akhir. Tapi kalau nyarinya di huruf ini ghoin ini pertama, insya Allah ketemu. Ghafaro. Nanti ada di sana dapat tambahan mim dengan ta artinya menjadi ampunan. Ghafaro minta ampun. Tapi kalau maghfirah menjadi ampunan. Seperti itu. Contoh misalkan madrasah. Madrasatun. Artinya apa? Ya, sekolahan ya. Sekolah. Asal katanya darosah. 3 huruf lagi. Ini tambahan, ini juga tambahan. Darosah artinya belajar. Kan begitu ya? Kalau madrasah tempat belajar. Namanya sekolahan. Jadi madrasah artinya sekolah. Nah, jadi kalau ngerti kata dasarnya, kuncinya tadi, kita akan tahu polanya apa. Nah, ini namanya kalau dalam bahasa Arab sorofnya. Cuman ini masih pembukaan ya Pak, kita tidak terlalu mendalami dulu. Nanti kalau sudah ada bukunya baru insya Allah kita akan mendalami. Maka huwa ya, ini rumus ya. Dalam fi'il madhi terkenal pola fa'ala. Biar agak bagus. Fa ain lam. Fa'ala. Ini rumus. Sehingga kalau saya langsung praktekkan, misalkan tadi katabah. Fa'ala sendiri mempunyai arti ya Pak. Artinya apa? Bekerja. Kalau diartikan. Tapi saat ini dia menjadi rumus ya. Meskipun kita boleh mengartikan artinya bekerja. Kalau huma maka dapat tambahan fa'ala panjang. Tambahannya alif. Maka kataba juga dapat tambahan. Kataba gitu. Ya, ini saya hapus ya biar nggak bingung ya. Nah, kemudian hum menjadi fa'alu. Berarti di sini menjadi katabu. Ini nanti bisa dipraktekkan di fi'il yang lain. Contoh, misalkan tadi apa? Fataha. Fataha sama ya, fa'ala, fataha. Ada ain fi'il, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Maka di sini tinggal ditambah fataha. Nanti kita artikan fatahu ya, begitu. Kemudian hiya menjadi fa'alat. Ada tambahan taknis menjadi katabat, menjadi fatahat. 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 Ini kalau di sekolah sudah jadi PR banyak ini. Ngasih 5 soal, kerjakan tasnya ke bawah. Kemudian ini bedanya huma yang ini dengan huma yang ini ya Pak. Bedanya di mana? Di tambahannya. Fa'alat, fa'alata. Yang tadi fa'ala, sekarang fa'alata. Katabata, fatahata. Nah, nanti di Al-Quran ada. Sebentar kita praktek. Huna menjadi fa'alna. Menjadi di sini katabna. Maka di sini menjadi fatahna. Sampai sini dulu, saya artikan dulu Pak. Ya, supaya sedikit-sedikit ya. Huwa, kita dalam bahasa Indonesia apa artinya? Dia satu orang laki-laki.
Fa'ala artinya bekerja. Maka fa'ala lurusannya huwa, maka kita mengartikan dia satu orang laki-laki telah bekerja. Nah, fa'ala fa'ilnya mana? Fa'ilnya domirun mustatirun takdiruhu huwa. Itu kalau kita bahasanya i'rab. Jadi domirnya, kata gantinya itu tertutupi, takdirnya harusnya dia itu huwa. Dia satu orang laki-laki. Kataba juga sama, menulis. Berarti dia satu orang laki-laki telah menulis. Fataha membuka. Dia satu orang laki-laki telah membuka. Jadi hanya fataha. Kita ngomong fataha itu panjang artinya kan begitu. Fataha. Fataha apa? Ya entah. Kan begitu. Tergantung kalimatnya nanti dilanjut apa. Fa'ala, maka ini huma, dia dua orang laki-laki, huma. Fa'ala, ya, ini lurusannya ini, tambahannya alif saja, ya. Maka alif ini menggantikan huma. Sehingga fa'ala artinya dia dua orang laki-laki telah bekerja. Kataba, alif ini menggantikan huma, maka artinya dia dua orang laki-laki telah menulis. Fataha, maka dia dua orang laki-laki telah membuka. Fa'alu tambahannya waw dengan alif, yang mana ini lurusannya hum. Hum artinya mereka, ya, berarti mereka telah bekerja. Katabu, mereka telah menulis. Fatahu, mereka telah membuka. Sampai di sini ke bawahnya bisa nerjemahkan, Pak? Bisa ya? Coba Pak Sijadi. Hah? Iya, artinya apa? Dia satu orang perempuan. Kalau fa'alat artinya Dia satu orang perempuan yang bekerja. telah bekerja. Katabat, dia Satu orang perempuan telah menulis. telah menulis. Fatahat, Dia satu orang perempuan telah membuka. Huma, ya. Huma menggantikan berapa? Dua orang perempuan. Pak, sampean? Fa'alata artinya perempuan telah bekerja. dia dua orang perempuan telah bekerja. Kata bata Dua perempuan telah menulis. Fatahata, ya. Huna, coba antum. Fa'alna, Mereka telah bekerja. ya, mereka perempuan telah. Kata bena, Mereka perempuan telah menulis. fatah. Mereka perempuan telah membuka. Taib, masya Allah. Anta sekarang ya. Anta berarti menjadi fa'alta. Saya tulis. Kalau kita baca Arab gundul, Pak, tulisannya sama ya. Ini kemudian dengan ini. Kalau ini hilang harokatnya, sama ya. Nah, disinilah pinternya kita. Kalau konteksnya itu adalah sedang membicarakan di depan anta, berarti jangan dirubah menjadi katabat begitu. Harusnya kita membacanya apa? Katabata. Kan fa'alta. Nah, itu cara membaca kitab gundulnya. Jadi kalau depannya sudah anta kok kemudian di akhirnya kok begini dibaca katabat, ya melenceng kan begitu. Harusnya bacanya apa? Kata beta. Nah, di situ pintarnya kita. Nah, kemudian fatah tuh ya. Kemudian fa'al tuma. Berarti kata betuma, fatah tuma. Nanti kita artikan lagi supaya saya percepat sedikit.
Kemudian fa'altum, katabtum. Kemudian fatahtum, anti, fa'alti. Nah, ini juga sama, Pak. Kalau nggak ada harokatnya, ini dengan ini sama. Kita maunya apa nih gitu, konteks kalimat nih gitu. Kata betul. Fatahti. Ini sama. Fa'altuma, kata betuma, fatah tuma. Ini untung papan tulisnya licin. Enggak lama. Fa'altuna, kata betuna. Fatah, nah, ana, fa'altu, fa'alta, fa'alti. Tulisannya sama ya, Pak? Hanya beda harokat. Jadi tinggal kita mau mengartikan ini kalau yang mengatakan saya zakartu, saya menyebutkan misalkan. Kalau Jakarta, anta menyebutkan. Nah, itu tergantung konteks yang kita baca di dalam kalimat. Kemudian kata betu. Kemudian fatah tu. Nahnu. Fa'al. Nah, panjang. Bisa di ini apa ini? Katabna, fatahna. Ini Masya Allah, nanti nggak ada harokat sampean bisa baca ya, apalagi nanti ada fi'il yang lain gitu ya, Masya Allah, udah nggak pakai harokat tuh nanti ke depan. Yang penting fa'alanya hafal. Taib, kita mulai dari anta. Anta artinya apa? Kamu, ya, satu orang laki-laki. Kamu satu orang laki-laki. Fa'altu fa'alta berarti artinya kamu, ya, satu orang laki-laki telah bekerja. Kata beta,